Ya, halo, apa kabar? Jadi hari ini saya akan menemukan satu website. Ini website untuk point of sale ya. Jadi aplikasi penjualan yang fitur yang di dalamnya ini bisa dibilang sudah lumayan lengkap ya. Jadi seperti itu. Jadi untuk bisa mengakses demo dari website ini, nanti tinggal buka aja di sini ya. www.vanexweb.com ya. Tinggal dibuka, diklik enter. Oke. Ya, jadi nanti di sini kita klik projects ya. Kita klik projects. Nah, nanti akan masuk ke sini. Ya, ini aplikasi yang tadi itu adalah aplikasi nomor 3 ya. Aplikasi kasir Laravel Post versi 3. Ya, jadi kalau kalian pengen lihat deskripsi nanti tinggal klik di sini. Ya, ini deskripsinya. Ya, ini deskripsinya lumayan banyak ya karena lumayan lengkap. Jadi kalau untuk demo langsung aja klik di sini ya. Ini untuk masukkan username dan passwordnya. Kita klik. Ya, nanti akan langsung otomatis masuk ke sini ya. Oke, sekarang kita akan menemukan tadi sudah di sini adalah username-nya admin, passwordnya admin 123. Jadi kita masukkan admin 123. Oke, kita klik masuk. Ya, sudah masuk ya. Ya, oke. Jadi untuk tampilan dashboardnya, tampilan dashboard dari pos ini. Jadi sini ada pendapatan, ada pengembalian barang, ada juga keuntungan dan laba ya. Di sini kita bisa rubah bahasa, kita pakai Inggris saja. Jadi bisa sesuaikan Inggris atau Indonesia. Oke. Kemudian di sini ada namanya produk ya. Ini ada produk. Ini ada kategori produk di sini. Kita masuk ke kategori. Oke, sudah kosong. Kita lihat list produknya. Add product, print barcode. Terus ada adjustment list. Terus ada stock count, ada purchase list dan macam-macam. Oke, jadi untuk sebelum memulai ini kita akan memasukkan untuk barangnya terlebih dahulu ya. Jadi ketika kita membuka website ini yang pertama kita lakukan adalah kita pergi ke setting dulu. Di sini kita akan atur untuk post setting dulu terlebih dahulu. Post setting dulu. Oke. Jadi di sini ada namanya default customer, di sini ada default store. Nanti untuk pertama kali digunakan itu nanti masukkan ini adalah strip publish key. Jadi ini adalah payment gateway untuk pembayaran melalui kartu kredit. Ya, jadi ketika customer membayar melalui kartu kredit itu akan langsung terdeteksi oleh script ini, jadi seperti itu. Ya, ini kita juga support untuk PayPal. Untuk PayPal ini dia gabungan dengan OVO, jadi bisa pembayaran lewat OVO juga. Nanti untuk cara panduannya ada nanti kita akan buatkan video khusus. Ya, seperti itu. Ya, kemudian di sini ada namanya mail setting. Jadi mail setting ini untuk mengirimkan info ya. Ini akan mengirimkan info. Ya, seperti itu. Ini nanti juga kita akan bahas di video lain. Ya, seperti itu. Kemudian di sini ada namanya general setting. Oke. Jadi ini kita bisa ganti ini menjadi nama toko kita atau nama perusahaan kita. Kita juga bisa pasang untuk logonya. Kita bisa ganti untuk logo yang ini. Jadi kalau misalnya saya ganti di sini, misalnya, oke, maka akan berubah. Oke, ya berubah ya, seperti itu. Ya, untuk logo di sini juga bisa diganti, jadi seperti itu ya. Oke, selanjutnya di sini kita ada namanya di sini brand atau merek. Di sini ada namanya customer group, di sini ada toko ya, jadi seperti itu. Ya, jadi untuk pertama-tama kita lakukan itu kita masuk dulu ke user profile. Nah, jadi user profile ini untuk mengatur admin ya. Jadi sini kalian ganti aja sesuai dengan masing-masing. Username-nya bisa diganti, emailnya bisa diganti, ini passwordnya masukkan password sebelumnya tadi admin 123, terus bisa diganti dengan password yang baru.
Ya, setelah kalian setting yang untuk user profile, kemudian kita akan buat untuk role permission ya. Ini role permission. Jadi role permission itu terdiri dari 3 level, ada level owner, ada admin, dan ada staff. Ya seperti itu. Jadi owner ini yang punya perusahaan. Jadi ini ada admin yang mengelola untuk script ini. Jadi seperti itu. Ini bisa dibatasi untuk cara aksesnya ya. Jadi misalnya ini ada staff, kita action, kita change permission. Ya, jadi staff itu kita bisa centang di sini ya. Jadi untuk produk itu dia hanya bisa lihat, dia tidak bisa tambahkan produk dan tidak bisa edit, apalagi hapus, seperti itu. Untuk pembelian juga dia hanya bisa lihat ya, seperti ini ya. Untuk contohnya ini untuk penjualan dia juga hanya bisa lihat tapi tidak bisa hapus. Jadi kita bisa tambahkan hak akses ke dia. Untuk staff jadi tinggal bebas ya, tinggal terserah mau ditambahkan apa. Untuk si kasir ini dia bisa akses apa aja dalam website ini dan apa saja yang tidak boleh dia diakses ya. Jadi kalau misalnya admin itu kita centang semua, jadi fullnya itu di admin itu untuk kontrol, untuk permissionnya itu full ya, seperti ini ya. Jadi semua ini dicentang ya untuk admin. Jadi admin ini bisa mengakses full seperti itu. Jadi kalau ada kasir hanya mode terbatas, dia tidak bisa ngapa-ngapain. Seperti contoh ini produk, admin bisa lihat, tambahkan, edit, juga delete ya. Tapi kalau user itu modalnya itu terbatas ya. Pertama-tama kita buat akun dulu buat kasir. Jadi di sini ada people, di sini ada user list, kita add dulu untuk user ya, seperti itu ya, kasir ya. Di sini saya sudah buatkan kasir dan kasir 2 ya. Ya kalian bisa tambahkan banyak kasir di sini. Jadi kalau mau ditambahkan tinggal klik add user, masukkan username misalnya kasir 3, password misalnya bebas aja 1234556. Oke, email nanti bisa isi bebas, bisa juga isi salah-salah. Ini saya salah-salahnya aja karena ini cuma tester. Oke, phone number. Oke, company misalnya PT Angin Ribut. Oke, untuk role-nya itu adalah staff ya. Untuk store-nya nanti belum bisa dipilih. Nanti di sini kita akan buat store dulu terlebih dahulu. Ya seperti itu. Kita akan buat toko. Jadi ini kasir ini akan bertugas di toko yang ini. Kita pilih dulu untuk toko. Jadi misalnya di sini saya buat toko dulu, masuk ke menu setting, masuk ke store. Ya sini kita buat toko dulu ya, misalnya toko baju lah, toko baju. Oke, nomor handphonenya 081234567810. Terus emailnya toko@gmail.com. Oke, alamat bebas saja. Oke, submit. Oke, sudah ya. Ini sudah masuk untuk tokonya. Nanti dia akan reload lagi. Kita reload lagi untuk ini. Kita bikin lagi toko baju. Password 123456. Oke, emailnya ini, phone numbernya ini toko baju. Untuk role permissionnya itu adalah staff, tokonya itu toko baju, dan kita submit ya. Maka ini akan menjadi kasir dari toko baju seperti itu ya contohnya. Oke, kita juga bisa tambahkan toko. Misalnya kita buat sini toko digital ya, misalnya toko template. Jadi ini atau toko ebook lah. Jadi ini menjual ebook, phone numbernya bebas ya. Jadi untuk source code ini dia bisa untuk berjualan produk digital walaupun produk fisik ya, seperti itu ya. Oke, ini alamatnya kita karang-karang aja, submit. Oke, nama tokonya sudah ada ya. Kita juga bisa tambahkan untuk user ya, kita add user. Jadi user listnya itu sudah ada ya tadi. Kita lihat sini user list
Yang pertama sudah masuk toko baju, yang kedua ini toko ebook, username-nya itu kasir 5 misalnya, passwordnya sama, emailnya, phone numbernya sama, ini toko ebook. Jadi ini yang khusus menjual produk digital. Oke, levelnya staff. Oke, store-nya toko ebook. Oke, kita submit. Oke, sudah ke double tadi, tapi sudah muncul ya. Jadi seperti itu ya. Jadi buat toko dulu, kemudian masing-masing toko itu dibuatkan untuk kasirnya, jadi seperti itu. Oke, next setelah itu kita akan buat customer ya. Jadi ini misalnya kita akan bikin ini misalnya untuk toko baju sendiri. Ini adalah toko distributor ya, dia distributor toko baju dan dia punya pelanggan dari beberapa toko juga, seperti itu. Oke, jadi kemudian di sini kita akan bikin untuk customer ya. Jadi add customer dulu. Kita akan bikin 2 customer sini. Jadi pertama, oke, lihat dulu customer list. Kita buat dulu customer group ya. Di sini customer group dulu kita buat. Itu buatnya di setting, pilih customer group. Ya, nanti masukkan sini. Jadi ini namanya misalnya toko baju ya, toko baju. Oke, untuk persennya ini kita bisa masukkan 0 kalau misalnya tidak pakai persentase, tapi bisa juga taruh untuk persentasenya. Misalnya di sini 0. Jadi ini sudah ada grup pelanggan dari toko baju, di sini juga ada grup pelanggan dari toko ebook. Oke, ini grup pelanggannya. Ya. Jadi grup pelanggan ini kalau kita bisa untuk masukkan diskon itu lebih cepat. Oke, next di sini ada namanya, sekarang kita akan bikin untuk customer listnya ya. Jadi customer list ini kita bisa bikin. Oke, kita add customer dulu. Oke, misalnya toko baju. Untuk nama customernya misalnya Pak Ijo ya. Ini Pak Ijo, dia kelangganan dari toko baju. Jadi ini company name-nya Pak Ijo. Misalnya Pak Ijo itu punya toko cabang lagi, misalnya dia punya toko sendiri. Misalnya dia punya toko baju gaul ya. Oke, toko baju gaul. Ini emailnya si Pak Ijo. Ini phone numbernya Pak Ijo. Alamatnya Pak Ijo misalnya di Surabaya. Ini city. Oke, kita bisa sesuaikan saja. Tuh, kita copy aja semua biar nggak ribet. Oke, postcode. Oke, country Indonesia. Kemudian submit. Oke, jadi pakijo@gmail.com. Submit. Wow, udah ke double. Oke, udah ke double tadi ya. Tapi Pakijo sudah masuk ke customer list. Ya, ini Pakijo sudah masuk. Jadi Pakijo ini adalah customer dari toko baju ya. Jadi toko baju ini adalah distributor. Pakijo ini adalah misalnya dia punya toko dan sering ngambil baju dari toko baju. Ya, kemudian kita akan bikin di sini customer dalam produk digital. Ya, karena source code ini punya 2 transaksi, digital dan inem@inem.com. Oke, kemudian phone numbernya inem juga sama lah sama Pak Ijo. Jadi anggaplah mereka berdua suami istri, satu buka toko baju, satu buka toko digital. Oke, sudah. Kita lihat customer listnya di sini. Oh, belum ketambah ya. Oke, kita add lagi ya. Oke,
Oke, toko e-book Pak Inem, submit. Oh sorry, phone numbernya sama, lagi Pak Inem. Oke, dibuat beda, submit lagi. Oke, Pak Inem sudah masuk. Wow, toko baju dua lagi. Edit lagi. Oke, kita edit dulu. Oke, kita edit di sini toko e-book ya. Submit. Oke, jadi dua ini adalah customer ya. Ya, jadi di sini nanti kita bisa setting di sini untuk grup customer di post setting. Ya, nanti ini default dia akan muncul di aplikasi post ya. Misalnya kita defaultnya itu Pak Ijo toko baju. Oke, submit. Oke, selesai. Oke, selanjutnya kita akan membuat di sini adalah data supplier. Jadi ibaratnya yang toko baju di sini, yang distributor ini, itu juga ngambil produk ke supplier ya. Ya seperti itu. Jadi untuk produk fisik itu harus pengambilan di supplier, tapi untuk produk digital itu nggak perlu ya. Seperti itu ya contohnya. Ya, jadi sini kita akan bikin dulu. Jadi kita kasih contoh aja ya. Misalnya kita akan tambahkan produk di sini. Kita akan tambahkan ini ya, kaos distro ya, misalnya contoh. Kita akan tambahkan di sini kaos distro. Oke, kita ambil dulu gambarnya, kita save. Oke, kita ambil ini ya. Nah, ini kita akan coba ya, kita akan coba. Oke, kita masuk ke produk. Kita bikin kategori dulu. Jadi bisa bikin kategori sampai dengan, oke, ini kita bikin kategori misalnya toko baju. Oke, dia adalah kategori utama ya. Ini kategori utama. Nanti kita akan bikin sub menunya juga di sini. Dan habis toko baju itu misalnya kaos ya. Kaos. Oke, untuk menu utamanya toko baju. Untuk drop menunya itu kaos. Submit. Oke, sekarang kita akan tes tambahkan produk. Ini ada produk list di sini. Ini produk list, kita tambahkan produk. Oke, kita pilih gambar dulu. Oke, kita akan pilih gambar. Ini ya. Oke, kayaknya kita akan pilih gambar dulu. Oke, kita ambil gambar di sini aja deh. Oke, di sini sudah saya sediakan beberapa gambar. Ini aja kemejanya. Produknya misalnya kaos merah ya. Kaos merah. Produk kodenya ini bisa kalian generate atau bisa juga input sendiri. Seperti ini. Oke, kita pakai ini. Terus di sini ada pilihan, ada standar atau digital ya. Jadi standar ini produk fisik, digital ini adalah produk digital ya. Ya, seperti itu. Ini produk standar. Ini barcode-nya ini kita pakai yang kode 128. Nanti untuk penjelasan ini bisa kalian cari Google untuk maksud dari ini, apa yang dimaksud dengan 128, 39 dan sebagainya. Kita pakai yang 128. Itu ada penjelasannya lengkap. Kita pilih brand ya. Di sini belum ada brand. Kita pilih kategori kaos ya. Oke, produk unitnya kita isi. Ini ada quantity-nya, produk cost misalnya 50.000, produk price 150.000 ya. Jadi ini akan menghitung untuk keuntungannya. Jadi kita masukkan dulu ini produk cost sama produk price. Ya, di sini kita bisa tambahkan promotional price, bisa juga enggak. Oke, ini untuk produk yang di display langsung ke pos. Kemudian di sini kita taruh deskripsinya. Oke, ini pasti gagal ya. Tapi kita coba dulu, kita submit. Oh, udah masuk ya. Ya, dia sudah masuk, tapi dia akan gagal ketika kita transaksi ya. Jadi untuk transaksi produk ini kita masuk ke pos ya. Ini ada tulisannya, ini pos. Ini untuk transaksi. Ya, jadi kalau kita masukkan begini, di sini ada tulisan ya,
product is not available in the selected store. Ya, jadi produk ini tidak tersedia ya, atau produk ini tidak punya stok, jadi seperti ini. Oke. Nah, jadi untuk supaya produk ini bisa dijual di sini, jadi kita harus tambahkan dulu stok. Jadi masuk lagi ke post setting, kita klik post setting, kemudian kita pilih di sini produk stok, kita buat dulu ya people, terus add supplier dulu ya. Jadi untuk admin sendiri juga beli produk ke supplier. Jadi supplier misalnya PT Angin Ribut, di PT Angin Ribut. Oke, bisa pakai foto juga, bisa enggak, karena ini enggak diharuskan. Ini company name-nya misalnya sama PT Angin Ribut. Oke, emailnya angin@gmail.com ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita tidak tambahkan produk, itu akan gagal. Nomor telepon, oke, bikin gini aja, nanti kita rubah nomor telepon di sini. Jadi seperti itu ya. Oke, kita submit. Oke, udah masuk. Jadi supplier ini adalah PT Angin Ribut, ya seperti itu. Jadi kalau kalian menambahkan produk di sini, dan untuk kategori produknya itu adalah produk fisik atau produk standar, jadi itu wajib untuk menambahkan untuk supplier ya. Ya seperti itu. Jadi bisa kehitung, kita mengambil ke suppliernya berapa duit, kita jual ke agennya kita itu berapa duit, ya seperti itu. Jadi bisa ke post di sini untuk keuntungannya. Oke, tapi kalau kalian pengen nambahkan produk digital itu nggak harus pakai supplier ya, karena kan produk digital kan nggak perlu ada stok barang. Seperti itu ya. Oke, contoh di sini sekarang tadi kita sudah tambahkan supplier, kemudian kita masuk ke sini ya, untuk menu purchase ya. Kita akan masuk ke menu purchase. Kita pilih list dulu. Oke, ini menu purchase. Ya, jadi di sini kita akan tambahkan di sini. Kita akan tambahkan untuk pembelian ke. Jadi sini ada select produk ya. Jadi ketika diminta select produk, kalian bisa langsung untuk masukkan kodenya di sini ya. Jadi kita ambil lagi di sini, kita masuk ke produk dulu, product list. Nanti kita copy dulu untuk kodenya. Kode tadi yang di generate. Ya, seperti ini ya. Oke. Ini bisa dimasukkan kode, bisa juga kalian pakai barcode ya. Oke, kita masuk ke yang tadi purchase list ya. Jadi kita akan membeli ini ya, kita akan membeli ini, kita tambahkan dulu. Oke, kita pilih toko, jadi toko baju, suppliernya itu PT Angin Ribut ya. Jadi ini tokonya admin, ini suppliernya admin, tempat admin mengambil duit. Oke, terus di sini ada attach dokumen, nanti bisa masukkan di sini untuk bukti transfer dan segala macam. Kemudian kita paste di sini untuk produk, nanti dia akan langsung muncul otomatis di sini. Ya, sekarang kita tinggal ambil kuantitinya. Misalnya saya ambil 100. Oke, jadi kita ambil 100, berarti saya akan bayar ke supplier adalah 5 juta ya. Kita akan bayar ke supplier 5 juta sebesar itu. Jadi untuk teks ini bisa kalian edit di sini. Ini order ini menggunakan pajak atau enggak, terus ini ada diskon enggak, terus ini ada shipping cost ya. Seperti itu. Oke, setelah seperti ini kemudian kita submit. Oke, kita mengambil 100 pieces. Oke, di sini kita sudah ambil produk ke supplier sebesar 100 pieces ya, seperti itu ya. Tapi ini belum bisa digunakan lagi, jadi tapi kita belum bisa transaksi lagi, jadi kita harus bayar dulu ke supplier ya, seperti ini ya. Jadi sini kita bisa edit di sini kita bisa tambahkan add payment. Oke, di sini paid by cash atau kartu kredit ya. Jadi untuk pengambilan ke supplier, jadi kita bisa dengan sistem cicilan. Jadi sistem cicilan itu dia, kita nggak perlu bayar sebesar 5 juta. Saya kita ambil 2 kali, kita bayar 2 kali 2,5 juta dulu. Oke, jadi kita akan menambah selisihnya 2,5 juta lagi ya. Misalnya ini kita DP awal, setelah barang yang sampai kita bayar sisa pelunasannya. Kita submit. Ya, oke, jadi seperti ini ya.
Jadi totalnya seperti ini. Nanti ini ada pemberitahuan di sini, kita bayar 2,5 juta, kita akan bayar sisanya 2,5 juta. Oke, seperti itu. Tapi untuk produknya itu sudah bisa kita ambil, dan produk ini sudah bisa ditransaksikan. Jadi kita langsung aja masuk ke produk list. Nanti di sini sudah akan berubah untuk stoknya ya. Ya, kuantitinya sudah berubah jadi 100. Oke, tadi 0 dan sekarang sudah berubah jadi 100. Ya, kalau sudah berubah jadi 100 seperti ini, berarti produk ini sudah bisa ditransaksikan di POS. Kita klik lagi POS. Oke, kita klik POS. Oke, toko baju Pak Ijo. Jadi ini Pak Ijo. Pak Ijo akan membeli untuk produknya saya. Ya, Pak Ijo ini punya toko, dia beli juga ke saya ya. Jadi misalnya Pak Ijo order kaos merah. Di sini Pak Ijo membeli sebanyak 10. Mungkin Pak Ijo lagi laris manis, dia dapat order segini banyak. Ya, Pak Ijo sekarang akan membayar. Seperti ini, Pak Ijo akan membayar. Dia bisa bayar dengan metode cash. Ini juga bisa disimpan ya, di draft dulu. Sebelum untuk cash bisa disimpan dulu. Atau dia membayar pakai OVO. Ya, OVO ini yang tadi yang saya bilang itu yang kerjasama dengan PayPal ya, PayPal with OVO. Ini gift card ini adalah semacam voucher toko. Ya, seperti itu. Jadi ini bisa sistem top up juga. Ya, seperti itu. Oke, misalnya Pak Ijo mau bayar ini, kita klik cash. Oke, Pak Ijo bayar full. Thanks Pak Ijo. Oke, kita bisa tambahkan catatan sel dan catatan juga dari kasir. Kita submit. Oke, di sini. Ya, jadi ini untuk struknya ya. Ya, untuk struk ini kalian bisa print ya. Kalian bisa print menggunakan print thermal yang ukuran 58 atau juga bisa print menggunakan PDF. Jadi bebas di sini. Ya, nanti untuk settingan print untuk thermal itu nanti akan saya bahas di video khusus member. Jadi seperti itu ya. Jadi ini kita bisa print ya. Ini kita bisa print semua. Totalnya sini Pak sudah transaksi. Oke, kalau sudah kita balik. Oke, jadi Pak Ijo sudah transaksi. Sekarang kita balik lagi ke dashboard. Ya, oke. Ya, kita mempunyai pemasukan sebesar 1,5 juta karena Pak Ijo tadi membeli 10 barang dan kita punya profit itu masih minus 3,5 juta ya. Seperti itu, karena kita modal awalnya 5 juta, ini masih minus 3,5 juta. Oke, karena sudah laku, oke kita lunasi dulu ke adminnya. Karena sudah laku barang, kita akan lunaskan jadi 2,5 juta lagi, kita bayar lagi, kita add payment, kemudian kita lunasi. Ya, maka payment statusnya akan berubah jadi paid semua ya, jadi sudah lunas. Jadi sudah tidak ada hutang lagi ke supplier. Ya, seperti itu. Jadi kita juga bisa mencatat hutang kita ke supplier ya, seperti itu ya. Itu bagusnya untuk source code ini. Oke, next di sini ada kita tambahkan lagi produk. Misalnya ini produk digital ya, kita akan bikin produk digital si Pak Inung. Tadi kan Pak Ijo produk fisik, jadi kita tambahkan produk. Untuk produk bisa tambahkan bebas. Oke, misalnya saya ambil ini. Produknya itu adalah misalnya ebook sukses ya. Ya, ebook sukses. Ini bisa kita generate atau juga bisa kita masukkan kode sendiri, atau kita supaya kita gampang ingat kita masukkan kode sendiri aja. Kita copy, kita pilih digital. Kodenya sama 128. Oke, brand ini juga belum ada brand, jadi bisa isi brand di situ. Kategori kita belum buat ya kategorinya. Sorry, kita buat kategori dulu. Oke, langsung aja di sini kita buat kategori. Kategorinya digital sebagai kategori utama, dan kategori keduanya itu adalah misalnya ebook ya. Digital kan macam-macam, bukan cuma produk digital aja, tapi kita bisa bikin sini untuk sub menunya ya, ebook. Nanti bisa ditambah lagi kedalamannya seperti ini. Oke, sekarang kita masuk lagi ke produk list. Kita akan bikin produk lagi, kita tambahkan produk. Kita masukkan sini produknya ebook sukses yang tadi. Oke, ebook sukses. Produknya kita generate. Oke, ini standar kita rubah ke digital. Nanti digital ini kita bisa masukkan file ya, file dari ebook yang ini. Oke, brand tidak ada, nanti kita bisa tambahkan brand. Kategorinya adalah
ebook. Product price nya kita bisa atur misalnya 100.000. Oke, seperti ini. Ada promosi nggak? Kalau ada promosi kita tinggal tambahkan aja promosinya berapa, tambahkannya dalam bentuk angka. Oke, dia berawal dari besok, berakhir maksudnya akhir produk ini ya, ini dia start dari sekarang akhir sampai besok. Ini kita bisa tambahkan teks atau pajak, nanti atur pajaknya itu ada di sini ya, ini nanti kita bisa atur pajaknya berapa. Oke, kita bikin di sini, kemudian kita pilih dulu untuk produknya, kita submit. Harus attach file ya. Oke, kita submit. Oke, jadi di sini ini yang menjadi perbedaannya. Jadi kalau produk standar itu harus membeli ke supplier, sementara produk digital itu nggak perlu pakai supplier karena produk digital ini nggak diproduksi ya. Oke, artinya kita membeli, kita bisa jual lagi dalam jumlah yang banyak. Jadi nggak perlu menggunakan supplier ya. Ya, jadi ini seharusnya sudah bisa transaksi. Kita klik post. Oke, kita pilih tadi kategori ebook. Langsung aja, ini langsung bisa ditransaksikan. Kita bayar cash. Oke, kalau misalnya di sini kita input 150, berarti pengembaliannya adalah Rp20.000 ya. Ya, tadi harganya itu 100.000. Si Inem menjualnya itu jadi 10.000, dia diskon 90%. Seperti itu ya, payment note. Oke, sales note. Oke, bisa ditambahkan juga, bisa enggak submit. Oke, sukses ya. Ya, nanti ini akan langsung muncul di depan. Oke, seperti itu ya. Ya, jadi selain ini juga Pak Ijo sama Pak Inem ini yang masuk ke customer group ya. Seperti itu. Ini Pak Ijo dan Pak Inem masuk ke customer group. Jadi kita juga bisa tambahkan untuk grup lain di sini. Oke. Kita juga bisa bikin grup customer untuk customer yang walk in. Oke, next kita akan bikin di sini. Jadi kita akan contoh untuk gift card aja ya. Gift card ini, jadi kita masuk ke menu. Oke, menu sell ya, sell. Oke, di sini ada sell list, ada juga gift card ya. Ini gift card list. Ya, jadi ini mempermudah untuk Pak Ijo ya. Jadi Pak Ijo yang biasa bayar cash, dia bisa pakai kartu voucher dari toko ini. Pertama kita add dulu vouchernya itu. Ini card numbernya bisa kita generate. Jadi seperti itu, nanti bisa di scan. Oke, kita akan berikan ke Pak Ijo 10 juta misalnya, dan Pak Ijo bisa top up kapan saja dia mau. Ya, ini bisa mempermudah customer. Oke. Untuk customernya kita bisa centang untuk user list, jadi semua customer kita juga bisa pilih sini siapa aja, Pak Ijo aja. Expire-nya itu sampai misalnya Desember. Oke, kita submit. Jadi Pak Ijo punya budget 10 juta di sini. Kita submit. Oke, jadi Pak Ijo bisa membayar menggunakan voucher toko ya, atau kartu voucher seperti itu. Ya, nanti bisa kalian bikin aja untuk model kartunya seperti apa. Nanti tinggal pasang aja di sini untuk nomor kartunya di depan, nanti tinggal di scan, nanti akan muncul nama Pak Ijo di situ. Oke, kita masuk ke produk. Oke, langsung aja post. Jadi sekarang Pak Ijo akan membayar menggunakan kartu ya. Oke, kaos merah kita order dalam jumlah banyak di sini. Oke, Pak Ijo over limit. Oke, Pak Ijo belanja 6 juta. Karena produknya rilis, Pak Ijo belanja lagi. Oke, Pak Ijo bayar pakai gift card. Oke, paid by gift card. Oke, kita pilih Pak Ijo payment note. Oke, seperti ini, submit.
Oke, berarti di sini toko sudah punya untung ya. Kita punya modal tadi 5 juta, udah balik modal dan juga sudah dapat untung. Dan stok juga masih ada sisa sebanyak 30 stok pakaian seperti ini ya. Oke, seperti ini ya, dia membayar menggunakan gift card atau kartu voucher. Oke, kita balik lagi. Kita masuk lagi ke dashboard. Oke, seperti ini. Jadi di sini ada keterangan profitnya di sini. Kita dapat untung 2,5 juta, 2.510. Oke, total pembelian 7.500. Ya, seperti ini ya. Oke, sudah komplit Pak Ijo. Ya, seperti itu ya. Pak Ijo. Ya, jadi saat itu kartu voucher atau biasa dibilang kartu diskon ya. Jadi kalau tadi budgetnya itu terlalu besar, 10 juta. Ya, jadi itu biasanya dipakai, misalnya kita kasih diskon 100.000 untuk pembelian 100 pieces seperti itu. Jadi tinggal dia scan di kartu maka akan dapat potongan. Oke. Ya, di sini juga ada sistem deposit ya. Di sini deposit ini tinggal pilih aja untuk people-nya itu, orangnya, customer-nya itu siapa. Sini ada customer list. Jadi kita bisa pilih untuk sistem deposit, kita tinggal action, kita add deposit di sini, kita masukkan di sini 5 juta. Oke, thanks Pak Ijo. Kita submit, maka Pak Ijo akan punya budget di sini 5 juta. Ya, ini beda dengan kartu gift card ya. Ini sistem deposit atau top up saldo dari pelanggan. Wah, sudah kedapat klik double ya. Ya, sudah ke double tadi. Ini Pak Ijo dapat, ada punya balance ini 10 juta. Ya, di sini juga kita bisa tambahkan ya. Oke. Untuk ini lumayan. Terus kemudian kita bisa lihat laporannya. Ini ada laporan semua, ada summary report. Oke, laporannya lengkap ya. Kalian bisa print langsung. Oke, customer report juga ada di sini. Kita pilih customer, Pak Ijo. Oke, laporannya lumayan lengkap. Oke, Pak Ijo komplit. Untuk laporannya bisa kalian print menggunakan PDF atau dalam format Excel juga bisa, atau bisa juga langsung print seperti itu ya. Oke ya, untuk demo ini sudah lumayan bagus. Untuk source code ini lumayan bagus. Jadi jika kalian ingin mendapatkan source code ini, kalian bisa mendownloadnya di sini ya. Jadi buka lagi di, balik lagi ke sini ya. Jadi kalian buka website fanexweb.com. Oke, fanexweb.com. Ya, jadi untuk lihat list projectnya itu ada di sini. Jadi di sini ada beberapa project. Jadi harganya itu 350.000. Kalian bisa download semua source code ini di member area. Ya, seperti itu. Oke, ini ada sekitar 24 produk. Ya, jadi untuk produk-produk ini nanti akan dapat di member area itu, kalian akan dapat update-nya itu langsung di member area. Jadi bisa download untuk update untuk semua source code ini. Juga ada penambahan source code setiap bulannya. Jadi ini berlaku selamanya tanpa biaya bulanan dan biaya tahunan ya. Oke, jadi kalau kalian mau beli satuan juga bisa. Jadi misalnya belum punya modal yang 350.000 bisa beli satuan. Cuma rugi kalau beli satuan. Jadi kalau perlu beli satuan, kalian langsung aja di sini keranjang. Dia nanti langsung arahkan kalian itu ke pembayaran ya. Jadi kalian langsung akan masuk ke pembayaran. Oke. Ya, sudah muncul ya. Ya, nanti di sini kalian tinggal bayar aja. Ini kalian masukkan email. Email ini wajib ya. Email ini wajib. Kemudian nama kalian, nomor handphone kalian ya. Nanti pembayarannya bisa bisa lewat OVO. Oke, PayPal dan segala macam. Ini banyak sekali pembayarannya, bisa juga lewat Alfamart. Oke, kalau sudah tinggal klik buy ya. Tinggal klik buy. Ya, jadi ketika kalian klik buy, maka untuk source code ini akan langsung otomatis mengarah ke email yang kalian tulis di sini. Makanya email ini harus benar-benar valid. Jadi jadi kalian bisa langsung masuk ke email, bisa langsung download untuk source code-nya. Oke, seperti itu. Kita balik lagi. Oke. Ya, cuma kalau beli itu rugi ya. Di sini sudah ada harganya. Ini untuk lihat deskripsi. Ini untuk lihat video. Jadi di sini akan kita tambahkan next ke depan, nanti kita akan tambahkan video member. Jadi video member ini fungsinya itu ada login tersendiri selain member area.
Jadi member area ini kan buat download file, sementara video member ini untuk lihat dokumentasinya. Jadi masing-masing source code ini akan saya buatkan satu persatu untuk dokumentasinya secara pribadi ya. Jadi untuk misalnya scriptnya error atau misalnya apa, bagaimana cara fixnya itu ada di video member. Bagaimana untuk tambah menu segala macam, kita bisa custom untuk desainnya itu bagaimana, itu nanti kita akan buat secara khusus di video member. Ya, bisa akses dua ini hanya member yang sudah mempunyai user ID dan passwordnya untuk bisa masuk ke member area. Ya, jadi kalau kalian pengen beli secara massal, jadi bisa download semua ini, kalian klik aja di sini beli paket. Oke, beli paket, nanti diarahkan ke landing page ini. Kalian tinggal klik aja ini ya, tombol beli sekarang ya. Kita klik tombol beli sekarang, nanti untuk sama juga langsung mengarah ke checkout. Oke, jadi karena untuk menggunakan payment gateway ini ada biayanya. Jadi untuk mempermudah supaya harganya tetap menjadi 350.000, jadi saya sudah kurangkan jadi 344 ya. Tambah dengan convenience fee dari payment gateway ini, jadi tetap kalian bayar 350.000. Jadi tidak ada biaya tambahan lagi. Jadi seperti itu ya, tinggal klik sama juga seperti tadi, ini tinggal klik email, nama dan nomor WhatsApp. Nanti untuk di email ini akan masuk dua ya. Kalian akan dapat username dan password untuk masuk ke login member area, dan juga akan dapatkan untuk link download alternatif via Google Drive. Jadi kalau kalian kesulitan untuk download di login member area, kalian bisa download lewat via Google Drive. Jadi ada dua metode untuk download. Kita juga update untuk semuanya di situ. Oke, back lagi, tinggal check out aja di sini. Ya, nanti setelah kalian check out, kalian masuk aja untuk member area, tinggal klik aja yang ini, dia akan mengarah ke member area. Ya, di sini ada member area. Oke, untuk source code-nya itu semua ada di sini ya. Oke, kalian kalau belum ada password dan username, itu hanya bisa lihat aja, nggak bisa di-download. Seperti itu. Jadi ini source code-nya ini hanya bisa dilihat aja, nggak ada tombol download di sini. Ya, ini akan berfungsi bisa di-download ketika kalian masukkan username dan password. Ini saya sudah punya username password. Kita masukkan di sini, kita buat dulu ini. Ya. Kita login. Iya, ini sudah bisa di-download ya. Kita sudah masuk. Kita cari yang tadi, Laravel Post by Line Coders. Ini yang source code yang tadi ya. Di sini ada scriptnya. Di sini ada penjelasannya. Ini penjelasannya sudah komplit, sudah lengkap semua. Ya, tapi ini untuk videonya itu belum dibuat. Nanti kita akan buat ke depannya nanti. Kita akan jelaskan mungkin satu script itu bisa sampai 10 video untuk membahasnya. Karena bukan cuma cara install ke localhost saja yang kita akan bahas, tapi secara menyeluruh. Jadi seperti itu. Ya, jadi kalau di sini kalian langsung download aja scriptnya. Untuk download tinggal klik aja yang ini. Jadi dia akan langsung mendownload otomatis ya. Iya, seperti itu. Iya, jadi dengan 350.000 kalian bisa download semua untuk source code-nya. Oke, juga kalian bisa akses untuk video member, tapi ini belum ada. Nanti next ke depan, mungkin bulan depan ini sudah ready ya. Karena saya bikin dulu semua videonya baru saya upload ke hosting. Oke, source code-nya itu sudah ready. Nanti untuk cara instalasinya itu sudah ada di penjelasan ya, jadi tinggal lihat aja, sudah ada penjelasannya semua. Sudah ada penjelasannya, itu penjelasannya di sini di database. Ya, penjelasannya ada di sini ya. Sorry, di sini ya, database dan penjelasan. Jadi seperti itu. Oke, jadi sudah lengkap semua. Oke, sekian untuk video hari ini. Nanti kita akan upload lagi untuk mereview semua source code yang ada di dalam sini. Oke, terima kasih. Nanti ketemu di lain waktu. Thank you.